Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kembali lagi dalam program dialog interaktif bersama saya Nur Hasnah dengan tema alur pendaftaran pasien di rekam medis. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ibu Mary Satirka AMD EPK. Selamat siang Bu Mary. Selamat siang Ibu. Mana Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa dapat menyaksikan dialog interaktif ini melalui kanal media sosial YouTube dan Facebook. Juga dapat melalui aplikasi mobile RSAM yang bisa di-download di Play Store. Serta bisa disaksikan melalui jaringan TV kabel RSAM TV. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, bisa melalui nomor telepon 0823 92 61 4897 atau melalui kolom komentar atau chatting. Tema kita hari ini Bu Mary adalah mengenai alur pendaftaran pasien di rekam medis. Karena kita melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami mengapa kita harus mendaftar, apakah itu yang dimaksud dengan pendaftaran, dan alur-alur apa yang dilewati untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini. Untuk itu mungkin bisa kita mulai saja Bu Mary. Waktunya untuk Bu Mary. Terima kasih Bu Hasnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RSAM TV. Baik, di sini kita akan menjelaskan sedikit dulu mengenai alur pendaftaran pasien. Dimanapun mungkin di Fasiankes lain selain di RSAM ya Bu Hasnah ya, bahwa alur ini perlu ada karena ini menentukan langkah-langkah kita bagaimana cara kita untuk melakukan pendaftaran ya Bu ya, sehingga kita bisa dilayani di poliklinik. Nah, sedangkan pendaftaran ini Bu, ini perlu karena ini adalah proses penerimaan pasien. Nah, dalam proses penerimaan pasien ini, pasien akan mendapatkan rekam medis yang berguna nanti rekam medisnya untuk menyimpan, merekam dan mencatat hasil-hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan yang diberikan oleh dokter. Jadi baik itu rekam medisnya berbentuk manual atau elektronik di RSAM. Kebetulan Bu Hasnah kita sudah elektronik loh rekam medisnya. Jadi memudahkan untuk mengakses data riwayat pasien. Kemudian dalam alur pendaftaran ini kita akan menyediakan loket-loket antrian. Jadi untuk pertama kali mungkin pasien kita datangnya menuju loket antrian Bu Hasnah. Jadi ngambil antrian dulu baru menunggu di loket pendaftaran untuk dilakukan registrasi. Iya, jadi mengenai loket-loket antrian itu apakah ada khusus untuk pendaftaran yang rawat jalan atau rawat inap atau gimana itu Bu pembagiannya? Ya benar, memang ada. Kalau untuk di RSAM ya Bu, sebenarnya sih sama sih dengan rumah sakit lain. Ada kekhususan tertentu. Kalau di RSAM untuk pasien baru kita bedakan Bu. Jadi antrian kita itu ada beberapa kode. Yang pertama untuk kode A itu untuk antrian penjaminan rawat inap Bu. Kalau kita dirawat, kita ngurus jaminannya. Jadi kita ngambil antrian dulu untuk kodenya yang A. Jadi kalau kita pasien baru ini Bu Hasnah, kita terangkan sedikit pasien baru ini yang baru datang ke rumah sakit, belum pernah berkunjung. Itu yang baru kali ini ya Bu ya, benar-benar baru. Jadi nanti pasien baru ini kita arahkan untuk mengambil antrian dengan kode B Bu. Nah, seterusnya kita juga melayani pasien online dan itu kita arahkan untuk mengambil antrian dengan kode C. Serta untuk pasien lama kode D. Nah, pasien lama baru dengan lama ini berbeda Bu. Kalau lama ini berarti sudah pernah berkunjung. Baik itu melalui pintunya IGD maupun pintunya poliklinik. Jadi kita arahkan untuk ambil antrian D. Kita juga melihat Bu di loket antrian itu ada pasien kita yang mempunyai kadang-kadang memakai kursi roda, ada yang malah dengan brangkar. Apakah itu kita samakan Bu untuk pendaftarannya? Oh tidak Ibu, karena pasien memiliki keterbatasan, jadi di RSAM menyediakan layanan untuk loket khusus Ibu.
Nah, caranya ini ada juga nih alurnya, Bu. Nah, mereka tidak antri, Bu. Mereka hanya melapor ke bagian informasi untuk di screening, di mana melihat keterbatasannya apa, misalnya tidak bisa jalan atau tidak ada batuk-batuk mungkin atau bayi yang rewel. Nah, jadi mereka kita prioritaskan dengan membawa lembaran screening dan pita kuning dari bagian screening, nanti dibawa ke loket khusus ya, loket khusus kita. Jadi di sana kita akan melayani langsung mereka, Bu, tanpa antrian. Tanpa antrian. Iya. Jadi hanya menunggu gilirannya yang keberapa gitu aja, Bu. Iya. Oh, berarti udah baik ya, Bu ya, untuk pelayanan. Tadi untuk pendaftaran pasien baru yang baru kali ini datang ke rumah sakit itu kan, Bu, kita belum punya data apa-apa tuh. Iya. Jadi apakah yang harus disediakan oleh pasien untuk diberikan kepada petugas sehingga nanti data atau permintaan yang ada di aplikasi itu terpenuhi? Oh ya. Pasien kita hanya cukup membawa kartu identitas, Bu, seperti KK atau KTP. Nah, untuk pasien BPJS, jangan lupa Ibu, harus ada rujukannya, baik itu secara manual, rujukannya masih di print berupa kertas atau elektronik, itu bisa kita layani. Misalnya seorang pasien itu tidak membawa apa-apa, ini pasien lama ya, Bu ya, bukan pasien baru lagi. Jadi beliau datang hanya bilang, oh kita mau berobat ke sini. Apakah itu bisa kita daftarkan juga, Bu? Bisa, Ibu. Karena sistem kita sudah berkembang ya, Bu. Jadi kalau misalnya keluarga Ibu nih datang, lupa bawa kartu atau identitas lah, lupa. Nah, kita akan mencari berdasarkan nama atau tanggal lahir. Jadi sangat gampang lah, Bu, kalau keluarga kita atau masyarakat kita lupa membawa data-datanya ke rumah sakit. Tapi sebaiknya membawa sebaiknya berkas yang perlukan, Bu ya, agar lebih jelas, akurat, lebih akurat datanya. Selain untuk pendaftaran dan mengisi data-data sosial pasien, itu apalagi kewajiban yang harus dilakukan oleh pasien di saat pendaftaran itu, Bu? Yang mungkin untuk pasien BPJS, Ibu, kita akan melakukan verifikasi dengan sidik jari, Bu, atau fingerprint. Nah, fingerprint ini juga ada ketentuannya, umur 17 tahun ke atas yang kita sidik jarikan. Tapi kalau pasien 0 sampai 16 tahun itu tidak perlukan untuk sidik jari. Jadi pasien yang di bawah umur 17 tahun itu bisa langsung ke poliklinik, Bu? Untuk pasien-pasien umum berarti kita tidak ambil fingerprintnya ya, Bu? Enggak, Bu. Enggak, dia langsung aja ke poliklinik. Ya, hanya pasien BPJS. Kalau kita lihat di saat pendaftaran itu kan, Bu, ada nanti pasien itu yang kembali lagi setelah melakukan pelayanan di poliklinik diminta untuk melakukan pendaftaran lagi ke rekam medis. Itu pasien yang bagaimana ya, Bu? Oh, itu biasanya Ibu kalau di RSAM apabila pasien konsul ke satu poli nanti akan dikonsulkan untuk pemeriksaan penunjang. Jadi itu akan mendaftar, bukan, maksud saya kalau dikonsulkan ke poliklinik lain, spesial lain, itu mereka akan kita registrasi ulang ke poli baru. Nah, sedangkan untuk penunjang tidak perlu, Ibu, mereka langsung saja ke labor atau ronsen nantinya kalau memang harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Oh, berarti udah banyak ininya, Bu. Ya, Bu Mary, saat ini ada satu pertanyaan yang akan kita jawab ini, Bu. Ini ada dari Ibu Imraatul Khairat. Di sini beliau menanyakan bagaimana proses pendaftaran pasien online, Bu? Apa bisa booking by telepon atau via WA, Bu? Oh ya, terima kasih Bu Imraatul Khairat ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu Imraatul Khairat. Nah, untuk pasien online kita bukan booking melalui WA atau telepon, tapi ada aplikasi kita, Bu Imraatul Khairat. Kita ada aplikasi mobile RSAM. Nah, di sana akan ada aplikasi untuk pendaftaran namanya Simak Raja. Jadi Bu Im bisa mengakses melalui aplikasi mobile RSAM.
Kalau ibu yang pasien baru bisa menyediakan KTP untuk mengisi data, dan untuk pasien lama tinggal memasukkan nomor rekam medisnya atau nomor berobatnya di RSAM. Jadi sangat gampang Ibu Im. Jadi mohon nanti kalau ada keluarga ibu atau ibu sendiri download saja di Play Store dengan mobile RSAM ya Bu. Mungkin itu Ibu. Itu ya, itulah Bu Imraatul, penjelasan dari Bu Mary. Jadi setelah kita berbincang-bincang begini Bu, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk datang mendaftar ke rumah sakit ini, pasien harus membawa KTP sebagai data yang akan kita inputkan. Yang pertama itu kan Bu. Terus memastikan kalau rujukannya memang tujuannya ke rumah sakit ini dan masa berlaku rujukan. Ini lagi Bu yang kita masih kurang memahami, apakah rujukan itu mempunyai jangka waktu seberapa lama bisa digunakan. Maaf Ibu, ini ada telepon dari pemirsa. Halo RSAM TV. Halo RSAM TV. Aduh, kayaknya jaringan ini ya Bu. Halo RSAM TV. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa ya Bu? Halo. Bu, aku tanya nih Bu. Iyo, apa tuh Bu? Itu Bu, awak rencana kan ke Barube ke Mak Muntar Bu. Awak dari Kamang Bu. Terus apa masalahnya Bu? Awak ke Barube ke bagian beda Bu. Tapi rujukanku kan awak lama urus kok seminggu yang lalu. Waktu untuk ke rumah sakit Amnado itu Bu. Rujukan yang awak urus kok ini lo kira-kira gini ya tuh Bu. Lagi berlaku juga kok seminggu lah ya awak kasih tuh gitu Bu. Oh iya, dari puskesmas rujukan Ibu tadi Bu. Awak dari Kamang Bu. Bu Mary, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, mungkin Bu Mary bisa menjelaskan. Terima kasih Bu. Ini kita akan jawab pertanyaan Ibu langsung oleh narasumber kita ya Bu ya. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya Bu Mary. Langsung aja Bu. Terima kasih Bu yang dari Kamang. Lupa namanya. Iya, namanya kita lupa. Baik Ibu yang dari Kamang. Betul Ibu, tadi dapat rujukan udah seminggu ya Bu ya. Nah, rujukan itu berlakunya atau masa aktifnya ada Ibu. Jadi Ibu jangan risau, jangan takut kalau udah seminggu belum datang ke RSAM. Nggak apa-apa, masih ada waktu 90 hari ke depan sejak Ibu dapat rujukan ya. Jadi rujukan ini berlaku 90 hari sejak diterbitkan. Dan Ibu bisa melihat masa aktif rujukan itu di lembaran kertas rujukan Ibu kalau memang puskesmasnya masih mengasih rujukan secara manual atau hardnya ya Bu. Ini kebetulan ini saya ada membawa contoh ya Bu ya. Di sini. Nah, di sini juga ini ada rujukan dari puskesmas ya Bu ya. Ibu bisa lihat di sini. Surat rujukan berlaku sampai dengan Ibu. Nah, di sini di bawah ini akan ada tanggal masa aktif rujukan kita ya Bu ya. Baik itu dari puskesmas maupun dari rumah sakit lain atau fase 2. Jadi Ibu jangan risau ya Ibu yang dari Kamang. Ini bisa Ibu lihat dan Ibu simpan atau fotokan untuk mengingat ya Bu. Tapi kalau lewat dari tanggal yang telah ditetapkan di rujukan, mohon maaf, Ibu memang tidak bisa lagi untuk berobat ke RSAM. Ibu perbaharui dulu kembali ke puskesmas Ibu. Mungkin demikian ya Ibu, mudah-mudahan Ibu mengerti. Terima kasih. Ya, kita kembali lagi Ibu dengan kesimpulan yang bisa kita sajikan kepada masyarakat saat ini. Itu yang pertama, seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi, kita harus tahu kapan rujukan kita berakhir, dan juga kita harus mengetahui apakah memang betul rujukan kita ini ke rumah sakit Ahmad Muhtar. Karena banyak kejadian Ibu, pasien kita sudah dapat rujukan langsung pergi dari petugas puskesmas, ternyata sampai di RSAM ini alamat rujukan ini tidak
ke Tidak sini RSAM, rumah ya, Bu, sakit ya. lain misalnya. Iya, Karena iya, Bu. jadi diharapkan kepada masyarakat kita untuk memperhatikan benar-benar ini alamat rujukannya betul ke RSAM dan polinya juga poli yang kita inginkan atau yang kita maksud. Jadi dan masa aktifnya juga dilihat Ibu. Jadi kalau ini sudah benar-benar betul menurut yang kita maksud, barulah Ibu pergi dari hadapan petugas di puskesmas sehingga Ibu nyampai di RSAM. Layanannya cepat. Iya. Ini kadang kalau ada yang salah terkendala jadinya Bu. Jadi Pulang lagi ya Bu ya ke iya, puskesmasnya. Ya. betul. Terus lagi mungkin yang perlu kita ingatkan ini Bu, untuk pasien yang mendaftar secara online ya Bu ya, untuk tetap datang ke pendaftaran untuk mengambil sidik jari atau fingerprint. Karena kalau kita belum melakukan fingerprint berarti kita belum bisa dilayani di poliklinik. Iya, Begitu iya. kan Bu Mary? Iya, karena itu salah satu syarat dari verifikasi sebagai pasien PJS ya Bu ya. Nah, pemirsa RSAM TV, mungkin telah sampai kita pada penghujung acara pada saat ini. Kami selaku pembawa acara Nur Hasnah mengucapkan banyak terima kasih, dan Bu Mary terima kasih banyak atas waktunya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini bermanfaat bagi pemirsa RSAM TV dan masyarakat yang akan berkunjung ke rumah sakit. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.